Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan pagi ini, hari Minggu pagi ini, kembali lagi gue menemani kalian dengan ocehan-ocehan yang gue harap bisa bermanfaat. Dan gue harap sih tidak mengganggu kalian yang nonton Doraemon ya. Kalau kalian nonton Doraemon, kalian tonton dulu aja. Dan video ini kalian tonton setelah nonton Doraemon, itu nggak ada masalah. Tapi tujuannya adalah ini episode dimana kita akan melakukan beberapa obrolan yang bisa menemani hari Minggu pagi kalian. Mungkin kalau kalian pengen nambah wawasan gitu kan, atau sekedar kepo-kepo doang, pengen dengerin orang lain ngomong, kalian setel di background ya, ini saat yang bagus gitu kan. Maksudnya konten yang tepat. Nah, buat yang baru nyampe, yang baru tahu channel ST Media, gue jelasin dulu kalau channel ST Media biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik, silahkan subscribe. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan di Talk Aja kali ini, gue akan promosi dulu. Jadi gue akan melakukan workshop tanggal 10 Maret, jadi bulan depan. Tapi nggak lama ya, cuma sekitar berapa belas hari lagi kayaknya, atau nggak sampai 20 hari. Nah, di sini gue pengen meluruskan lagi, karena gue udah sempat mempromosikan workshopnya. Cuman pada mikirnya kayak, wah gila bang, overprice, gila buat ketemu lo doang. Enggak. Ini bukan buat ketemu gua. Ini adalah sebuah pembelajaran di mana gua akan membawakan materi. Dan materinya itu sendiri sesuai dengan temanya adalah how you start your own YouTube channel, tapi materinya di sini cukup luas. Bakal ada 4 sesi di sana. Gua akan mengajarkan pertama tentang membentuk konsep dari YouTube kalian. Maksudnya bukan gue bikinin YouTube kalian, maksudnya kayak hal-hal apa aja yang perlu kalian ketahui sebelum kalian membentuk konsep YouTube kalian. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas soal produksi video yang proper. Jadi kalian akan belajar juga bagaimana cara memproduksi video secara proper. Entah itu tentang lighting, kita akan bahas kamera juga. Lalu kita juga akan bahas soal audionya. Jadi menurut gue cukup komplit secara fundamental. Lalu yang ketiga, yang kedua tadi ada editing juga, jadi jangan lupakan itu ya, materinya banyak nih. Lalu yang ketiga, kita juga akan mempelajari bagaimana cara untuk mendapatkan views di segmen video yang cukup sempit. Karena kayak yang kalian tahu, kalau di Indonesia itu biasanya pasarnya untuk video-video yang cukup idealis, yang cukup bermanfaat gitu, kadang viewsnya kalah jauh. Nggak gampang menggait views di segmentasi tersebut kalau dibandingin sama konten-konten yang klarifikasi, drama, dan lain-lain. Nah, gue akan kasih tahu bagaimana caranya agar tetap mendapatkan views dengan konten yang cukup segmented. Mana sih bikin bahasa sendiri kan, kalau lagi ngomong langsung tuh suka gini. Nah, lalu ada lagi yang keempat, sesi keempat itu kita akan mendapatkan sesi discussion. Jadi kalian juga kalau misalkan udah ada rencana mau bikin YouTube apa, udah ada gambaran-gambaran studio seperti apa atau produksinya seperti apa, kalian bawa ke sana dan kita bisa diskusikan. Apalagi di sini juga tempatnya cukup limited, maksudnya pesertanya cukup limited, jadi kita akan mendapatkan sesi diskusi yang menurut gua harusnya sih cukup efektif. Nah, kebetulan kalian yang nonton dari ST Media, maksudnya kalian para subscriber ST Media yang tahu acara ini dari channel ST Media, itu dapat kode voucher. Karena gue berhasil mengkomunikasikan dengan pihak DOS, kalian bisa dapat diskon. Gunakan kode voucher di bawah ini. Gue nggak tahu ya kodenya, nanti gue kasih. Pokoknya kodenya tuh nggak ada ST-nya soalnya, jadi gue lupa. Pokoknya ada kode di situ kalau kalian pembelian lewat website. Kalau misalkan kalian nelpon gitu ordernya atau lewat WhatsApp, kalian bilang aja kalian subscriber ST, nanti dapat diskon sampai 150.000. Itu luar biasa ya guys, itu cukup mahal juga gitu kan diskonnya. Nah, lalu sebelum masuk materi lagi, masih ada satu promosi lagi. Jadi kalian cek silahkan di Instagram @stehmedia. Kalian lihat itu lagi ada mini foto competition di mana kita bekerja sama dengan Octagon. Jadi kalian cek aja di sana dan ikutan, siapa tahu bisa memenangkan sebuah kamera Nikon yang agak imut. Kamera di sono lagi lupa gue ambil, tapi yang jelas kalian lihat aja di Instagram @stehmedia. Tapi kalau mau @erwin_chuy juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Jadi seperti biasa, gue juga kayak nanya kalian lewat postingan Instagram. Pengen nanya gitu kira-kira pembahasan apa yang enak buat diangkat, dan udah ada beberapa feedback. Kita akan langsung masuk ke pembahasan yang gue rasa akan paling panjang dan paling menarik. Oke, ini ada dari Kurnia Project 03. Mending bikin konten hal-hal apa aja yang perlu disiapkan jika ingin membuat studio sendiri bang. Nah, menurut gue ini sangat menarik karena
biasanya mereka yang ingin mulai produksi punya mindset, oh gue harus bikin studio dulu. Dan itu juga yang terjadi di ST Media, karena emang memiliki studio yang proper itu menurut gue cukup asik gitu untuk produksi. Kita lebih tenang, lebih kondusif kayak gitu. Nah di sini mungkin gue akan bahas aja, sebenarnya tidak ada hukum pasti tentang bagaimana kalian memulai untuk bikin studio sendiri. Tidak ada hukum pasti, tapi yang jelas yang gue jelasin di sini, gue kayaknya dari tadi banyak kata berulang-ulang ya. Tapi yang jelas gue bakal jelasin berdasarkan pengalaman ketika ST Media membangun studionya. Oke, jadi di sini gue udah ada beberapa catatan juga karena gue tidak pandai menghafal ya. Gue sih akan menanggapi kalau pertanyaan ini berasal dari orang-orang yang mungkin memiliki budget yang cukup terbatas. Karena ya emang kalau bikin studio kalian duitnya banyak sih nggak usah nanya kan, tinggal apa aja dibeli gitu. Nah ini masalahnya kalau misalkan budgetnya terbatas, kayak ST Media waktu pertama kali berdiri gitu. Nah di sini gue akan klasifikasikan juga, nggak klasifikasikan secara gamblang ya. Cuman maksud gue di sini ada perbedaan karena ini kurang jelas pertanyaannya. Kalian mau bikin studio foto atau studio video? Karena ini agak berbeda, aksesoris yang dibutuhkan itu agak berbeda. Kalau foto itu menurut gue lebih baik spending untuk lighting menggunakan flash, menggunakan speed light. Karena menurut gue itu lebih masuk akal daripada kalian spend uang di continuous lighting kayak untuk video. Pokoknya gue udah kasih tahu kalau misalkan foto only sama video only itu beda studionya, oke? Pertama sih menurut gua yang dibutuhkan untuk membuat video adalah suatu ruangan, dan menurut gua ruangan tersebut harus adem gitu kan. Nggak harus ber-AC, nggak harus dingin, tapi yang jelas menurut gua sih harus adem, paling nggak biar nggak ngap aja. Paling nggak memiliki sirkulasi yang cukup baik, entah itu pintunya atau jendela bisa dibuka lebar-lebar gitu. Kalau lagi butuh gitu kan, kalau lagi butuh angin, nah menurut gua itu cukup diperlukan. Karena gua udah beberapa kali nyoba juga bikin video atau syuting di studio yang agak ngap gitu kan, dan itu untuk talentnya sih kayaknya sangat-sangat kurang nyaman. Jadi minimal itu dulu. Yang penting karena kebutuhan manusia tuh pertama bernapas dulu gitu. Jadi kita harus biar dia bisa napas dulu kayak gitu kan, minimal nih. Terus abis itu kita masuk ke lighting. Lighting ini penting banget. Entah studio foto ataupun studio video. Nah ini yang tadi gue jelasin juga. Kalau di sini bakal ada perbedaan. Kalau kalian bikin studio foto, gue yakin kalian lebih baik spending money-nya, spending budget kalian itu di speedlight. Karena sekarang itu banyak speedlight yang murah-murah gitu kan. Kayak merek dari Yongnuo, Viltrox. Lalu dulu itu ada Mieke, gue gak tahu Mieke masih keluar speedlight-nya apa enggak. Tapi yang jelas banyak speedlight yang cukup budget, dan itu mereka memiliki intensitas yang lebih kuat dibandingkan kalau sama continuous light. Udah gitu penggunaannya juga lebih proper kayak fotografi. Kalau emang kalian bikin studio foto kayak gitu. Kalau misalkan kalian pakai continuous kan nggak gitu asik gitu. Jadi lightingnya nyala terus kalian foto menurut gua kurang seru. Mendingan pakai flash dan foto. Nih ada model tuh Pak, gitu. Nah itu asik. Walaupun suaranya nggak kayak studio yang jegrung gitu, tapi tetap aja itu ada kenikmatan sendiri lah menurut gua. Nah perbedaannya kalau sama studio untuk syuting video, menurut gua syuting video di sini agak lebih rumit karena yang kita butuhkan adalah continuous light. Dan continuous light sendiri, walaupun sekarang udah banyak beberapa pilihan yang budget, tapi menurut gua modalnya masih agak lebih gede. Jadi continuous light dulu ketika gue cerita sedikit dulu ketika ST baru mulai itu kita continuous light-nya banyak ngakal-ngakalin. Pertama kita dulu pakai LED panel punyanya Aputur. Waktu itu juga kita sempat pakai udah di studio ini, cuman sekarang udah rusak. Nah, itu kita pakai LED panel, cuman sayangnya LED panel itu kalau kalian tahu shadow-nya itu terlalu harsh, terlalu keras gitu. Makanya kita waktu itu diakalin pakai modifier, kita pakai umbrella. Nah, itu untuk ngakalinnya karena kalian membutuhkan lighting yang soft. Di sini untuk lighting video menurut gua minimal sih ada 3 lampu, yaitu untuk key light, fill light. Jadi sekalian jelasin dikit, key light itu cahaya paling besar yang kurang lebih melingkupi 80% wajah gitu kan. Lalu ada fill light untuk ngangkat yang sisanya. Nih di studio ST juga ada nih key light di sini, ini fill light di sini gitu kan. Lalu gue juga biasanya pakai namanya kicker light atau hair light yang biasanya ngasih kayak aksen-aksen gitu. Apa bahasanya ya? Halo gitulah, kayak sedikit lighting di belakang. Itu untuk menambahkan depth atau kedalaman antara si objek dengan backgroundnya.
untuk ngasih tahu nih kalau keberadaan objek itu berada di depan background. Jadi ya lebih kelihatan asik lah gitu. Orang luar tuh biasa bilangnya komplimen. Gue nggak tahu bahasa asli Indonesianya komplimen apa, tapi yang jelas kayak gitu. Nah, kedua dulu tadi kan kalian tahu kita udah pakai aputur LED. Itu juga sebenarnya cukup mahal, tapi kalian punya beberapa alternatif yang bisa lebih murah. Dulu gue buat key light-nya untuk intensitas cahaya yang paling gede itu gue pakai 4 lamp holder. Jadi bukan 4 lamp holder ya, tapi namanya itu angka 4 terus lamp holder. Jadi 4 ini tapi jadi satu. Dia itu semacam dudukan untuk bohlam tapi digunakan untuk nggak di langit-langit gitu. Maksudnya emang buat kita setup video ataupun foto. Nah, itu cukup murah. Dulu sih gue beli sekitar 600 ribuan kalau nggak salah, mungkin 900, tapi itu udah sama softbox. Cuman gue nggak tahu, dulu gue dapet cukup hoki, gue dapet yang modelnya pop up. Jadi misalkan kita buka, kita bisa lipet, terus kalau dibuka dia langsung jadi brek gitu. Nah, cuman sekarang yang gue lihat banyak beredar di pasaran itu yang mesti kita rakit dulu softboxnya. Gue nggak tahu yang pop up masih ada apa enggak. Tapi kedua-duanya menurut gue itu sesuaiin aja dengan budget. Kedua-duanya pasti bisa bekerja dengan baik untuk bikin key light kalian. Lalu gue untuk bohlamnya, gue udah coba beberapa LED di pasaran dan gue menyarankan menggunakan Philips. Ini tidak disponsori oleh Philips, tapi Philips ketika gue gunakan itu warnanya putih netral. Gue pernah pakai mereknya Crisbo, kayaknya kalau nggak salah Crisbo, dan beberapa merek-merek yang kurang terkenal itu warnanya agak shifted ke warna hijau. Jadi menurut gue sih paling aman. Yang pengalaman gue itu lampu Philips. Nah, selain itu untuk key light-nya. Kalau mau ngakalin yang lebih murah. Selain itu, gue juga biasanya ngakalin untuk key light-nya pakai satu bohlam doang, pakai one lamp holder yang kayak gini. Dan ini masih kita pakai sampai sekarang. Ini paling harganya setahu gue emang kurang masuk akal sih kalau didengar. Cuman namanya barang produksi kan emang dijualnya agak mahal-mahal. Tapi kalau kalian mau ngakalin ya bisa juga tetap. Ini harganya 120.000 seingat gua. Dulu gua nggak tahu sekarang berapa, nanti gua kasih linknya di bawah. Ini emang dia diciptakan untuk nempel di light stand juga nih, ada lubang di bawahnya. Lalu ini buat dudukan. Sekarang kita masih pakai buat lampu Xiaomi Yi. Tuh kalian bisa lihat di belakang ya. Nggak kelihatan kayaknya di situ ya. Kelihatan. Oke, ini ada lampu Xiaomi Yi di belakang, itu kita masih pakai lamp holder. Jadi secara durability kalian bisa tahu ya, ini umurnya sudah hampir 2 tahun kayaknya untuk si lamp holder ini. Jadi dia cukup awet. Ini salah satu buat ngakalin V-light-nya karena V-light cuman butuh satu lampu aja. Nah, tapi di sini dia ada dudukan juga. Sini ada lubang, ini dudukan buat umbrella. Jadi kalian bisa pakai umbrella untuk menciptakan cahaya yang lebih soft kayak pakai softbox. Itu juga gue sangat rekomendasikan ya untuk si umbrella sendiri karena ini pun key light gue sekarang masih pakai umbrella. Itu adalah modifier yang menurut gue wajib kalian coba sih, yang softbox dan juga umbrella karena itu sangat-sangat membantu. Ya, itu tadi buat beberapa referensi lighting. Jadi kayak yang kalian tahu, kita juga maksudnya nih di ST Media kita sendiri nggak memulai ketika peralatannya komplit sih. Yang jelas yang pertama kalian harus ingat, kalian mulai dulu aja dengan budget kalian sekarang. Dengan niat gitu kan, niat yang udah mantap gitu kan. Kalian bisa lihat di sini mungkin kalau gue dapat fotonya, ada beberapa foto dokumentasi waktu kita masih di studio yang lama, itu kayak semacam ruko kosong gitu kan, dan kita pakai itu alat seadanya gitu, lighting juga seadanya, mikrofon juga seadanya. Nah, untuk mikrofon juga kalian menurut gue cukup enak ya. Sekarang itu ada merek Boya yang cukup murah dan banyak pilihannya. Bahkan ada clip on wireless yang harganya masih di bawah 1 juta. Dulu zaman gue belum ada, kayaknya yang murah itu cuma Takstar dan itu kayak brandingnya masih kurang jelas. Jadi menurut gua ya kalian udah cukup enak gitu. Audio juga penting banget. Kalian pakai yang budget nggak masalah, tapi pastiin jangan pakai audio internal kamera, apalagi kalau kamera kalian jauh. Usahakan pakai yang eksternal dan usahakan si mikrofonnya ini dekat dengan sumber suara biar suaranya lebih jelas. Lalu untuk background juga di sini ada 2 bagian menurut gua. Jadi yang pertama, kalian bisa menggunakan paper background atau color background yang flat. Paper background sih menurut gua masih agak mahal ya, karena di sini kita pakai paper background. Kalau kalian tahu setup kita yang dulu itu ada background biru sama hitam. Cuma sekarang kita udah jarang pakai. Itu menurut gua sih agak mahal. Kalau kalian mau ngakalin, kalian bisa beli yang modelnya itu light stand, pakai bar, sama tinggal kalian kasih kain apa aja. Dulu kita kayak gitu.
Ini gua kayaknya ada foto waktu pakai green screen, pakai model kayak begitu. Nah, itu cukup kepake lah kalau misalkan emang budget kalian agak sempit gitu. Kalau budget kalian luas, pakai paper background itu perfect gitu kan. Nah, ya untuk background itu ada yang color background, lalu bisa juga kalian memanfaatkan ruangan. Jadi kalau misalkan kalian masih ada ruang di belakang objek, kalian silahkan taruh benda apa-apa di situ yang nantinya bakal out of focus dan jadi blur, jadi bagus gitu kan. Atau kalian juga bisa letakkan lighting yang nantinya dia jadi practical light. Practical light itu berarti lightingnya nongol di dalam frame, lalu jadi efek hair light juga. Dulu kita juga pernah menerapkan itu. Kalau ada videonya mungkin gue bakal kasih, cuman takutnya nggak ada gitu karena itu udah lama banget. Oke, itu soal background. Lalu mikrofon udah tadi ya, udah sedikit disentil soal mikrofon. Saya ini di catatan baru nih di sini mikrofon. Lalu yang setelah mikrofon ini cukup unik sih menurut gua, tapi sesuatu yang gua rasakan sekarang dari dulu, maksudnya pelajaran dari dulu sampai sekarang ini sangat-sangat penting. Yaitu tempat buat cuci muka. Nah, itu parah banget sih menurut gua. Mungkin kalian bisa menyepelekan gitu kan. Tapi kalau emang kalian ada bikin video yang si talentnya atau kalian sendiri masuk ke dalam gambar, menurut gua tempat cuci muka itu sangat-sangat penting. Karena kalian bisa lihat di video lama gua itu keringetan banget. Itu karena posisinya di situ ruko kosong dan itu air nggak nyala. Kita bawa air sendiri pakai galon gitu kan. Nah, itu buat cuci muka agak susah. Itu gue malah stok tisu ketika syuting. Tapi tetap aja namanya berminyak kan kelihatan banget. Beda sama sekarang kita punya wastafel, tinggal cuci muka. Seger nih, kayak seger. Gue kayak minggu pagi nih kan, padahal syutingnya malam gitu. Tapi nggak tahu sih kalau kalian lihat di kamera gue mukanya ngantuk ya, nggak tahu. Gue sih merasa semangat minggu pagi gitu kan. Upacara nih, wah itu mah Senin. Oke, itu tempat cuci muka itu penting. Ya pokoknya yang dasar-dasar penting lah ya kalau kalian punya studio. Lebih enak sih kalau studionya nempel sama rumah gitu, karena udah nggak usah heran yang begitu-begitu, tempat cuci muka lah atau untuk buang air gitu kan, atau untuk ibadah. Tapi menurut gua sih tempat ibadah nggak penting sih di studio, karena kalian harus ke musola gitu, ke masjid ya kan, harus rame gitu. Jangan di studio, nanti kalian malas-malas dan kebiasaan. Gue itu diajari untuk ibadah ke rumah ibadah. Maksudnya kalau gue ke masjid gitu, maksudnya kayak gitulah. Kayak kalian dapet lah ya intinya, kayak si Nanda no. Mana sih lu bukannya ngerekam? Oh iya, untuk kamera ya. Untuk kamera sebenarnya pakailah apa yang kalian miliki. Bahkan untuk handphone pun itu nggak apa-apa menurut gue. Tapi ya menurut gue sih kalau kalian udah ada budget kayak tadi buat bikin studio ya, segala lighting apa segala macam, ya pertama sih upgrade kamera dulu sih. Baru kalau udah upgrade kamera, ada budget lagi menurut gue audio yang kedua. Audio dulu baru nanti masuklah lighting dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak yang tadi kita bahas. Ya gue nggak tahu sih omongan gue sebenarnya struktural atau enggak, tapi ya udahlah yang penting ada materinya lah ya gitu kan. Ini kalau live susahnya begini nih. Aduh. Oke. Ini udah selesai sebenarnya catatan gua. Cuman gua mau tegasin lagi aja. Tetap apapun yang pengen kalian bentuk gitu, entah itu studio, entah itu PH, kalian mau bikin apapun, tim produksi apapun gitu kan, membentuk sebuah production, menurut gua sih yang paling awal adalah tekad dulu. Tekad, niat, jalankan kayak gitu. Karena dengan apapun yang ada, kayak ST dulu kita dimulai dengan barang-barang yang minim, kamera minjem gitu kan. Akhirnya sekarang kita punya barang-barang yang gokil-gokil gitu. Karena kalau kita nunggu sampai kita punya barang-barang gokil ini, nabung dari uang jajan atau segala macamnya, menurut gua kelamaan. Kalian malah start, kalian akan dicolong orang lain kayak gitu. Jadi mendingan kalian langsung start dengan barang yang ada. Mungkin sekarang cuma ada kamera, oke, kerjain pakai kamera dulu. Akal-akalin aja. Pakai bohlam lightingnya, audionya kalian akalin, beli yang bekas gitu kan. Iya bisa juga diakalin pakai HP nih kayak begini. Banyak ya yang kayak gitu dan menurut gue itu efektif dan ya emang berguna gitu. Jadi kayak gitu. Kalian intinya adalah mulai dulu aja. Sebenarnya nanti sekalian kalian ngerjain, kalian pasti akan expand dengan gear-gear yang lebih cakep. Bahkan sebenarnya ini catatan dari gua, bersyukurlah kalian yang memiliki keterbatasan gear. Karena kreativitasnya itu dimainkan menurut gua. Gua ngerasain ST yang sekarang
gearnya banyak, itu gue kayak ruang kreatifnya tuh agak sulit gitu sekarang. Mungkin karena udah mulai sibuk juga, gue jarang eksperimen. Beda sama dulu ketika gear gue kamera cuma 550D gitu kan. Terus lighting beli di Kaskus dulu, masih FJB Kaskus tuh sangat besar ya. Beli di Kaskus 200.000 itu, warnanya mau macem-macem dah pokoknya kan. Udah gitu flicker kalau dikecilin. Nah itu dia maksud gue, intinya sih ketika kalian punya keterbatasan, manfaatkan pemikiran kalian gitu untuk memaksimalkan apa yang ada. Gue yakin nih sekarang gue gear banyak yang belum maksimal. Kayak gitu sih. Jadi mumpung kalian punya keterbatasan, kerjakan. Pasti kalian lebih semangat dibanding orang-orang yang sekarang gearnya agak banyak gitu. Itu gue ngerasain sendiri karena ya, jadi manfaatkan. Oke, durasi udah agak lama gitu kan. Cuman gue ada beberapa postingan juga yang akan gue respon, yang menurut gue cukup penting. Di postingan Instagram juga yang gue nanya mau bahas apa. Nah ini ada dari Danar Tasutawan. Dia nanya, Lumix G7 di 2019. Menurut gue masih sangat worth it. Kalau gue lihat Lumix G7 di 2019 ini harganya cukup stabil di 7 juta. Kalau dulu itu harganya naik turun nih, 7 jutaan, 9 juta, 7 jutaan, 9 juta. Nah sekarang sih belakangan gue lihat harganya cukup stabil di 7 jutaan. Dan menurut gue harga tersebut sangat worth it untuk kamera kayak Lumix G7. Gue jelasin sedikit, gue sering banget pakai Lumix G7 bareng sama Lumix G85. Dua-duanya di 4K 30p, tapi kalau G7 di boost gitu ya, di kayak semacam di hack gitulah. Nah, itu footage-nya kalau jahit-jahitan jadi B-roll, misalkan kita pakai G7, atau kemarin kalau dua kamera, kalian lihat video yang dua kamera, itu satunya yang dari samping adalah G7, yang depan adalah G85, dan itu kalau dijahit footage-nya nggak kelihatan bedanya. Padahal range harganya G85 belasan, G7 7 juta. Nah menurut gua itu sangat worth it. Jadi 4K dia itu cakep lah. Lalu ada RDT HRDN, Lumix S1 please. Nah, ini gue perlu lurusin juga. Jadi sebenarnya gue itu nggak gitu update soal Lumix gitu. Gue nggak terlalu mengikuti Lumix karena alasannya sebenarnya gue yakin di Indonesia tuh influencer Lumix di videografi itu paling banyak gitu kan. Jadi gue yakin update-update tentang Lumix akan masuk dengan sendirinya gitu tanpa gue bantu. Udah banyak update-nya. Tapi kalau kalian emang butuh pendapat gue soal Lumix S1 dan S1R, mungkin gue akan lebih ke S1 aja, S1R gue kurang tahu. Karena S1 ini lebih ke arah video. Pendapat gue nih ya, pendapat gue sebenarnya gue agak menyayangkan karena dia ukurannya tiba-tiba gede banget. Walaupun untuk ukuran full frame ya, tapi kalau yang gue lihat dari videonya Silog, gue lihat-lihat sih kayaknya ukurannya itu lebih gede dari macam A7S atau A7 III. Tapi gue nggak tahu nih, karena posisinya Lumix di ukuran G7 yang kecil aja, videonya cakep banget. Jadi harusnya si S1 ini bisa membawa kualitas video yang lebih gokil. Cuma kita nggak tahu ntar gimana penerapannya gitu kan. Gue juga belum dapet nih spesifikasi yang lebih lengkapnya soal video yang dibawakan si Lumix ini. Proper reviewnya juga gue belum nemu, jadi ya sama-sama kita tunggu aja. Oh ya, gue juga cukup suka dengan ide L-Mount Alliance gitu kan. Jadi kerjasama antara Lumix, Leica, dan juga Sigma. Jadi Sigma ini kayaknya akan menyediakan lensa-lensa untuk mounting Leica dengan harga yang lebih budget, lebih terjangkau lah, lebih masuk akal gitu. Karena Leica itu kan harganya kayak ini dompet kalian gitu kan. Harga Leica tuh, nah gitu, udah nggak kelihatan. Ya nggak semua dari kalian sih, beberapa sih gampang beli Leica kayak jajan gitu kan. Amin. Kamera 4K untuk yang kere. Penyebutan kere itu kan tidak fix ya, tidak konkret gitu. Kere itu seberapa gitu. Kere itu mampu mengeluarkan duit seberapa itu tidak konkret menurut gua ya. Agak apa bahasanya ya? Ya agak nggak pas lah gitu menurut gua kere itu berapa. Tapi yang jelas kamera 4K yang menurut gua paling worth it dan harga paling rendah itu yang tadi kita bahas, G7. Sejauh ini yang gua coba, gua nggak tahu yang brand lain atau yang seri-seri lain, tapi sejauh gue merasakan paling worth it masih G7 di harga 7 juta. Kalau kalian nggak bisa keluar duit 7 jutaan untuk kamera dengan lensanya, gue rasa jangan main 4K. Nanti kalian juga nggak bisa ngeditnya gitu. Ngeditnya sendiri butuh PC yang keluar duit lagi, kayak gitu sih. Jadi sesuaikan aja, jangan terlalu ini juga, jangan terlalu gue pengen videonya 4K, beli kamera 4K.
nggak kepake, kalian pakai 1080 juga ujung-ujungnya. Sayang maksudnya. Oke, paling itu aja. Sekali lagi gue juga pengen ngingetin yang gue kasih tahu di depan. Kalau kalian kepo dengan workshop, silahkan cek deskripsi. Begitu juga kalau kalian pengen ikut giveaway. Bukan giveaway sih sebenarnya, mini foto competition yang berhadiah kamera Nikon Coolpix dari ST Media bekerjasama dengan Octagon. Ya kalian cek aja kalau yang itu di Instagramnya @stmedia gitu kan. Dan gue juga pengen mengajak kalian berkomentar tentang yang dari tadi gue jabarin, soal studio, soal gear dan lain sebagainya gitu kan, soal Lumix mungkin yang pengen kalian komentarin juga. Silahkan kalau kalian punya komentar atau punya pendapat, taruh di kolom komentar. Mari kita bahas sama-sama di sana biar komunitasnya juga aktif. Oke, paling itu aja kayak biasa. Kalau misalkan ada koreksi, gue salah ngomong, saran atau ada yang kurang penyampaian dari gue, koreksi, saran atau pertanyaan, ada yang belum kebahas dari gue, silahkan kalian taruh di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik untuk menonton video ini atau sekedar mendengarkan aja beberapa pembahasan yang mungkin bisa bermanfaat. Dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin dan have a nice weekend. Yeah!